Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tamu yang sangat amat luar biasa. Mereka selalu berkecimpung di dunia air dan selalu mengurus air untuk kebutuhan petani dan memenuhi yang dibutuhkan oleh petani dan menggiring air dari irigasi agar sampai kepada para petani. Mereka selalu berkecimpung di dunia air, tapi mereka bukan Aquaman, mereka adalah ini Bro Nana. Sehat Bro Nana? Alhamdulillah sehat. Ini ada Bro Nana. Jadi Bro Nana ini ngurusnya di timur. Mereka harus memberikan dan memberikan pelayanan terhadap para petani, betul kan? Betul. Karena Nana ini di wilayah Timur. Di wilayah timur. Itu persisnya daerah mana? Daerah kalau Bendungnya itu masuknya ke wilayah Indramayu, Kabupaten Indramayu. Nah, untuk arealnya sendiri itu 35.833 hektar. Kang Nana ini kan berarti di wilayah tapi timur ya? Timur. Ya, di wilayah timur itu bendungnya itu Bendung Salam Dharma. Untuk irigasinya terbagi di 2 kabupaten. Yang pertama Kabupaten Indramayu dengan jumlah areal total 24.215 hektar. Dan untuk wilayah Kabupaten Subangnya 11.618 hektar. Jadi totalnya 35.833 hektar. Kang Nana ini berarti sudah berapa tahun di timur ini? Hampir 15 tahun. Itu suka ada komplain dari yang kekurangan air, itu ada nggak sih kayak gitu-gitu? Pasti tiap tahun pasti ada komplain. Karena kita di wilayah ujung Jatiluhur Pak. Kalau untuk DI Salam Dharma itu. Kita dibagi dari saluran Tarum Timur, kita diolah di Bendung dan dialirkan ke bangunan Bagi Bugis. Oke, Bugis itu yang saya tahu itu pembaginya banyak ya kalau nggak salah. Banyak sekali ya. Ada berapa saluran? Iya, berapa saluran ya? Kalau salurannya terdiri dari yang pertama SS Pamanukan, yang kedua SS Sukra, yang ketiga SS Anjatan, yang keempat SS Kandang Haur, dan yang terakhir SS Eretan. Memang airnya juga harus benar-benar dikawal ya agar sampai dengan ke pengguna, artinya para petani yang ada di wilayah kerja Kang Nana ya. Kendalanya biasanya suka ada apa aja sih Kang di sana itu? Kalau kendala jika debit sumber setempat ya, jika debit sumber setempat sudah mulai menipis, kita kan suplainya dari mengandalkan saluran Tarum Timur. Nah, kita olah, kita bagi di Bugis, kita dibagi dengan profesional. Debit air yang ada berapa tinggal dibagi dengan faktor K. Faktor kebutuhannya. Faktor kebutuhan. Kalau debit misalkan di bawah 50%, otomatis kita di tiap saluran pelengkap itu harus segera membuat jadwal gilir supaya debit air yang ada itu bisa mencapai target-target untuk areal irigasi pesawahannya. Jadi agar targetnya itu bisa terpenuhi untuk para penggunanya, artinya para petaninya ya. Tapi saya pernah dengar juga sempat ada yang katanya kekurangan air, terus itu kenapa sampai bisa seperti itu? Karena dari tadi kan kita itu di wilayah ujung Pak. Wilayah ujung. Kita mengandalkan debit air yang ada. Karena dari Salam Dharma itu terakhir dari saluran Tarum Timur itu. Kita mengolah debit air yang ada. Itu juga debit air yang ada bagaimana caranya biar bisa optimal gitu. Ada panen raya. Kalau di daerah Bro Nana ini sendiri ada juga? Kalau untuk masalah panen raya pasti tiap seksi atau tiap wilayah juga sering mengadakan Pak. Mengadakan. Iya. Itu apa aja sih panen raya itu? Mengadakan apa sih, ritual apa gitu? Ya, atau intinya bersyukur atau apa? Intinya ya bersyukur dengan hasil panen dan semua instansi juga terlibat. Jadi dari PJT ada, dari pemerintahan Muspika juga ada, terlibat semua bahwa kita itu kerja itu bareng-bareng dengan Muspika.
untuk ketahanan pangan. Kang Nana sendiri gimana nih kondisinya kalau di sana itu? Ya hampir sama sih dengan Menjalin komunikasi dengan menjalin baik ya, komunikasi dengan para petani. dan koordinasi tetap harus kita lakukan. Siap. Karena memang ketika debit airnya memang sudah mulai menipis, sama kita melaksanakan jadwal gilir per strek bangunan. Contoh misalkan kita ada 11 bangunan, kita bagi untuk pemberian hari ruas pertama sampai bangunan berapa, nanti ruas trek kedua bangunan sampai bangunan berapa, dan seterusnya. Nah kalau dengan sistem itu, mudah-mudahan debit air yang ada dengan kapasitas 50% dari kebutuhan bisa masuk, karena dengan bagi. Dan itu juga istilahnya pengamanannya siang malam, Pak. Jadi gini Pak, ketika memang gilir bagian ruas, terutama kalau yang di depan mungkin aman ya. Ketika untuk bagian hilir, kita ngejaga di bangunan-bangunan yang ada di depan. Takutnya ada yang masang balok, takutnya ada pintu cross yang nutup. Itu kan akan menghambat air yang aliran air yang ke hilir. Karena kalau untuk di bangunan, misalkan di bangunan depan ada nutup balok atau pintu crossnya nutup, dampaknya ke belakang itu bisa berjam-jam debit airnya itu menguranginya. Jadi diusahakan dijaga dari tiap-tiap bangunan itu harus ada petugas, dan alhamdulillah kita dibantu juga dari rekan-rekan TPOP itu. Dibantu dari rekan-rekan TPOP agar supaya bisa bekerja bareng ya. Ini di timnya Kang Nana sendiri ada berapa orang? Kalau untuk tenaga TPOP itu sekitar 217 orang. 217. Ya. Tugasnya mereka itu? Tugasnya yang pertama ada petugas untuk perawatan bangunan, untuk babat di masing-masing bangunan. Intinya merawat, dari satu petugas itu ada jatah satu bangunan. Tapi nanti ketika berjalan waktu ada sistem RTB itu ya Pak. Gitu. Jadi ketika apa tuh RTB itu? regu Tenaga bantuan. ya. Jadi nanti Pak, ketika misalkan ada wilayah kejuruan mana nih yang harus segera kita babat atau gimana, nah itu semua TPOP itu bareng. Terus ini Pak, masalah sampah, kalau di sana kan sampah ecengnya ya lumayan. Kalau kita nggak dibantu sama rekan-rekan TPOP, kita kewalahan, karena di PJT 2 di Patro itu yang asli dari PJT-nya cuma 36 orang. Agar itu tidak menjadi kendala dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya Bro Nana ini. Ya, kalau misalkan untuk SS saluran sekunder tertentu ya Pak, itu kan ada bangunan pembuang, kayak bangunan sifon kan, setiap sifon pasti ada pembuang, ada trash rack-nya juga, itu bisa dibuang supaya alirannya tidak masuk ke bagian hilir. Nah ini yang kerepotannya ketika si sampah itu udah masuk ke sekunder dan pintu pembuangannya emang nggak ada, nah itu jadi kita menggiring eceng sampai ujung juga. Jadi si ecengnya dikawal? Iya. Jadi bangunan pertama gitu kita buang. Nanti rekan-rekan yang lain nunggu di bangunan kedua dan seterusnya sampai ke bangunan hilir. Itu khusus yang tidak ada bangunan pembuang. Nuhun pisan, mudah-mudahan Bro Nana selalu diberikan kesehatan agar selalu bisa memberikan pelayanan yang terbaik terhadap masyarakat, terutama untuk para petani. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, selalu dalam keadaan baik, dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.